Wow, what a fight, what a great victory by Justin the Highlight KG. Sangat menguras emosi untuk saya sebagai fansnya. Ya, luar biasa, di luar nalar. Hasilnya sangat di luar prediksi dan saya sangat senang sekali dan saya berdoa supaya prediksi saya salah karena semua yang ngikuti dari awal tahu dari awal bahwa MMA Discourse salah satu fighter favoritnya adalah Justin Gaethje dan di video preview pun sudah saya sebutkan bahwa Gaethje adalah favorit saya dan hari ini dia mengukir sejarah sebagai the undisputed lightweight champion on the world dan itu sangat-sangat menyenangkan untuk saya sebagai fansnya karena statusnya sebagai underdog, big underdog yang sangat-sangat diabaikan oleh kebanyakan para fans. Dan itu menunjukkan beberapa yang saya bahas di preview ya. Jadi misalnya adalah saya mengatakan pukulan Topuria sama Geiji itu sama-sama kuat tapi sifatnya berbeda. Pukulan Geiji itu sangat kuat, tapi bukan yang knockout artis in one shot gitu gak. Tidak satu pukulan KO tidak. Tapi dia mencicil dan mencabik-cabik. Itulah kenapa Habib mengatakan bahwa pukulan Justin Gaethje serasa ditabrak truk gitu. Sedangkan Topuria itu pukulannya tidak yang merusak langsung gitu enggak, tapi memadamkan lampu. Dan di akhir ronde pertama sama ronde kedua itu saya sudah deg-degan itu ketika Topuria berhasil melancarkan kombinasinya. Apalagi di ronde kedua berhasil melancarkan liver shotnya ke arah perut Justin dan itu benar-benar membuat saya ya udah deh gak apa-apa yang penting Topuria bonyok dan benar kan Topuria bonyok. Eh, tapi saya gak menyangka bahwa yang menjadi akhirnya itu adalah tendangan lutut. Jadi kalau teman-teman jeli memperhatikan tadi, sebenarnya kita harus respect pada kekuatan mentalitas dan dagu Topuria. Dagu Topuria tangguh, dia hanya kena knockdown sekali secara teknikal, walaupun dia dibombardir seperti itu. Dan yang menyebabkan dia dihentikan wasit, cornerman-nya di ronde keempat, itu bukan pukulan ke wajah, tapi hentakan lutut yang mengarah ke perut Topuria. Itu benar-benar langsung membuat tenaganya habis dan dia sudah tidak mampu melanjutkannya lagi. Bukan Topurianya mentalnya lemah atau gimana, itu memang reaksi tubuhnya sudah tidak kuat karena saat di ronde 3 menjelang ronde 3 itu sebenarnya menjelang ronde 4 itu sebenarnya cornerman-nya Topuria Alexander itu mengatakan his eyes can't see. Jadi matanya itu sudah tidak bisa melihat, mata kirinya gitu, his left eyes gitu, his left eye. Tapi Topuria tetap gak, saya masih bisa lihat, tolong. Dan dokter tuh sudah mau menghentikannya, tapi Topuria tetap maju. Tapi ketika body shot ke perut itu mengubah segalanya dan Topuria sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkannya dan Justin clearly wins the fight. Yang saya katakan di preview adalah saya tidak pernah berekspektasi Justin menggunakan leg kick. Ya kan? Jadi banyak teman-teman fans atau bahkan para pandit mengatakan bahwa kunci kemenangan Geiji adalah leg kick. Di jauh-jauh hari saya mengatakan bahwa saya ragu Justin Gaethje akan menggunakan leg kick. Kenapa? Karena kalau menggunakan leg kick itu rentan kena yang namanya jab dan juga counter. Alexander Volkanovski, Max Holloway, sama Charles Oliveira itu mengalami hal yang sama. Lihat di ronde pertama Topuria versus Charles. Charles melakukan leg kick yang membuat damage tentu saja ke kaki Topuria, tapi Topuria berhasil mengcounternya dengan jab yang tajam. Dan di ronde ketiga, Justin mendaratkan leg yang keras, tapi Topuria juga mampu mengcounternya. Jadi dari awal karena saya sudah lama menonton Justin Gaethje, saya tidak yakin di match up ini Justin akan menggunakan leg kick sebagai gameplaynya. Gameplaynya sedari awal adalah saya memberikan peluang Justin menang kemarin ketika dia berhasil menggunakan dirty boxingnya dan dia berhasil mengeksekusinya dengan baik. Dirty boxing di sini adalah dia tidak melakukan stance boxing secara rapi, tapi dia membuatnya kacau, chaos, dan itu merantokkan ritme dari Topuria. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Justin itu seakan-akan setup mau take down, single leg take down, lalu dia tidak menembakkannya, tapi menaruh tangannya di belakang kepala Topuria untuk dia hentakkan di uppercut. Dan itu memang harus diakui, dagu Topuria mampu menahannya, walaupun bonyok luar biasa. Saya tidak tahu ini analisanya rapi atau tidak seperti biasanya, atau kontennya rapi atau tidak seperti biasanya. Saya tidak peduli, yang penting Justin Gaethje menang.
Dan untuk recapnya atau review lengkapnya akan saya buat di besok atau lusa, tergantung waktunya. Dan sekali lagi, once again, Justin Gaethje menang. Tidak sia-sia saya izin libur kerja. Aduh ya, lagian UFC main di Senin pagi, siapa yang nonton di Indonesia? Kecuali yang konten kreator seperti saya ya. Amatiran ya, walaupun harus mengorbankan izin kerja gitu. Semoga tidak ditonton bos saya. Once again, I'm very happy with the result, and saya tidak pernah sesenang ini ketika prediksi saya salah gitu ya. Walaupun secara saya kan preview harus nggak prediksi sih. Saya memberikan preview kan. Preview harus jujur ya, karena secara skill set memang Topuria lebih berbahaya. Wow, dan Justin berhasil mengacaukannya dengan dirty boxingnya. Untuk cardio dan juga durability, saya kira spot on. Cardio Topuria masih lebih baik daripada Justin Gaethje, karena Justin Gaethje di ronde keempat sebenarnya sudah kesulitan untuk bangun, tenaganya habis. Dan dulu ketika saya mengatakan bahwa prime Justin Gaethje sangat mungkin menyulitkan atau bahkan menghancurkan Topuria, itu saya dibully oleh banyak orang karena saya dianggap sebagai fan Islam Makhachev lah, pembenci Ilia Topuria lah, pembenci fighter non muslim lah. Padahal kalau teman-teman lihat, saya sama sekali tidak pernah menyinggung agama di channel ini ya, karena ini adalah kanal MMA dan untuk hiburan, tidak ada main agama-agamanya. Kenapa ya? Karena itu tadi, Topuria itu mampu bertahan dengan Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira, karena ketiganya tidak memiliki power yang benar-benar mampu merobek raja. Jadi berdasarkan keterangan Volkanovski dan Holloway, saya tidak ngarang, berdasarkan mereka berdua yang pernah bertarung dengannya, Topuria itu bukan tipikal yang mendominasi dari awal. Topuria itu adalah tipikal fighter yang dia itu membiarkan lawannya untuk masuk ke areanya, seakan-akan lawannya merasa nyaman ketika menyerangnya. Kemudian ketika lawan merasa nyaman dan lengah, baru dia hukum. Teman-teman nontonnya full ya, Max Holloway sama Alexander Volkanovski. Itu awalnya Topuria juga dibuat kerepotan, tapi itu adalah bagian strategi dari Topuria, sehingga counter dari Topuria itu benar-benar tidak bisa diduga oleh Holloway dan juga Volkanovski. Itu strategi yang luar biasa. Tapi kalau strategi yang sama digunakan pada Justin Gaethje, ya sulit. Kenapa? Karena cicilan Justin Gaethje itu jauh lebih berdamage dibandingkan cicilannya Volkanovski sama Max Holloway. Max Holloway dan Alexander Volkanovski lebih tactical daripada Justin Gaethje, tapi Justin Gaethje lebih brutal dari mereka, sehingga harusnya dari awal Topuria ngegas. Ya kalau fans Topuria ya, untunglah sebagai fans Justin, Topuria tidak ngegas dari awal. Kalau teman-teman lihat dari awal ronde, yang ngegas kan Justin Gaethje. Topuria lebih banyak untuk bertahan gini. Membiarkan Justin mencicil itu adalah hal yang bunuh diri, kecuali dagumu kayak Habib yang tidak hanya dagu Topuria hebat, tapi kan kalau dagu Habib kan nggak cuma kokoh tapi juga tidak berdarah. That's the different case. Dan ini juga semakin memantapkan pilihan saya. Kalau Ilia Topuria bertarung seperti itu melawan prime Justin Gaethje, Justin Gaethje menang dong, lawan tuanya aja menang kan gitu. But saya ingin melihat bagaimana reaksi Ilia Topuria nanti. Semoga dia comeback stronger, karena akan saya disayangkan petarung sehebat dia hancur setelah laga ini. Harusnya dia bisa bounce back, tapi kita lihat nanti, karena bangkit dari kekalahan adalah bukan hal yang mudah. Tapi semoga dia bangkit lagi, karena dia masih punya potensi untuk menjuarai lagi. Apalagi Justin Gaethje setelah ini akan berbicara empat mata dengan ibunya. Apakah dia akan pensiun atau tidak? Menurut saya, dan saya berharap Justin Gaethje pensiun, karena dia sudah meraih segalanya. Impiannya untuk menjadi undisputed champion sudah tercapai, dan mau apa lagi? Karena kalau nanti Gaethje mempertahankan sabuknya melawan monster seperti Arman Tsarukyan dengan game plan gulat, jauh berbeda dengan Topuria, dan di usianya sekarang 37 tahun, dan kalau dia istirahat 6 bulan lagi bisa jadi 38 tahun, ya akan sangat sulit gitu. Jadi selamat untuk fans Justin Gaethje dan juga Justin Gaethje sendiri, dan saya bukan haters Topuria. Semoga Topuria bisa bangkit kembali. Dan ya, mohon maaf videonya sangat kacau ya, karena ini sangat menyenangkan bisa melihat idola saya menang. Dan untuk video lengkapnya, pembahasan lengkapnya secara rapi akan saya buat di besok atau lusa. Terima kasih dan sampai jumpa.